Kali ini kita mau bahas sesuatu yang penting banget. Sebuah luka lama dalam sejarah Indonesia yang kayaknya coba dibungkam, tapi terus saja muncul kembali. Yap, kita bicara soal kebenaran di balik tragedi Mei 1998. Oke, kita mulai dari pemicunya. Ada sebuah kontroversi baru-baru ini yang, langsung bikin heboh. Sampai-sampai memicu gugatan hukum dan memaksa kita semua untuk melihat lagi salah satu babak paling kelam dan menyakitkan dalam sejarah bangsa kita. Jadi ini semua berawal dari sebuah pernyataan di tahun 2025. Seorang pejabat tinggi pemerintah loh yang secara terbuka bilang kalau bukti-bukti pemerkosaan massal di Mei 98 itu ya dipertanyakan. Katanya datanya nggak solid dan ini bukan sekedar celetukan ya. Pernyataan ini punya bobot karena ini bisa dianggap sebagai penyangkalan Kasmi terhadap sebuah fakta sejarah yang sebenarnya sudah didokumentasikan. Nah, jelas aja pernyataan itu nggak dibiarin gitu aja. Koalisi masyarakat sipil langsung bergerak. Mereka mengajukan gugatan. Pertarungan untuk membela kebenaran sejarah ini pun akhirnya dibawa ke meja hijau. Tapi kalau kita lihat lini masanya nih, prosesnya panjang. Dan sayangnya pada April 2026, pengadilan memutuskan untuk menolak gugatan itu. Oke, jadi pertanyaannya, fakta apa sih yang sebenarnya dipertanyakan? Emang apa yang terjadi di Mei 1998 itu? Yuk kita bedah sama-sama faktanya. Begini, yang perlu kita luruskan pertama kali, kekerasan seksual di Mei 98 itu bukan gosip. Sama sekali bukan. Ini adalah fakta resmi negara. Loh kok bisa? Karena peristiwa ini didokumentasikan oleh tim yang dibentuk langsung oleh Presiden saat itu, namanya Tim Gabungan Pencari Fakta atau TGPF. Dan angkanya 85. TGPF secara resmi berhasil memverifikasi 85 kasus kekerasan seksual. Coba deh bayangin, 85 kasus yang terverifikasi. Dan kita harus ingat, ini adalah angka minimum. Angka yang berhasil dicatat di tengah situasi yang kacau, penuh ketakutan, dan teror. Jadi, angka sebenarnya bisa jadi jauh lebih besar. Dan kalau kita lihat rinciannya, jujur, ini mengerikan. Dari 85 kasus itu, 52 diantaranya adalah pemerkosaan murni. Lalu ada 14 kasus pemerkosaan yang disertai penganiayaan berat. Sisanya adalah serangan dan pelecehan seksual. Sekali lagi, ini bukan angka main-main. Ini data resmi yang dikumpulkan oleh tim bentukan negara, bukan spekulasi atau karangan. Nah, sekarang perhatikan peta ini. Ini yang bikin merinding. Serangan-serangan ini tuh nggak acak sama sekali. Ada polanya. Semuanya terjadi secara sistematis, terorganisir, dan menargetkan wilayah-wilayah tertentu di Jakarta yang kita tahu banyak dihuni oleh masyarakat Tionghoa. Dan yang paling menyedihkan, hampir semua korbannya adalah perempuan dari etnis Tionghoa Indonesia. Ini kan jadi pertanyaan besar ya, kenapa harus mereka? Kenapa perempuan Tionghoa yang jadi sasaran? Nah, untuk menjawab ini, kita nggak bisa lihat kejadian Mei 98 aja. Kita harus mundur jauh ke belakang, melihat akar penindasan yang udah puluhan tahun umurnya. Ada istilah untuk ini dalam ilmu sosial, namanya kekerasan struktural. Maksudnya apa? Sederhananya, ini adalah kekerasan yang nggak kelihatan kayak pukulan fisik, tapi dilakukan oleh sistem, oleh struktur sosial, oleh institusi negara. Caranya, dengan membuat kebijakan atau aturan yang secara sistematis merugikan sekelompok orang tertentu dan menghalangi mereka dapat hak-hak dasarnya. Dan inilah yang terjadi pada etnis Tionghoa Indonesia selama puluhan tahun di bawah Orde Baru. Ada banyak sekali kebijakan diskriminatif yang sistematis. Partisipasi politik mereka dibatasi, mau jadi PNS susah, ekspresi budaya, bahasa, media, semuanya ditekan. Mereka dipaksa untuk melebur. Hasilnya, mereka jadi kelompok yang mungkin kuat secara ekonomi, tapi sangat lemah secara politik. Dan posisi ini bahaya banget, membuat mereka jadi sasaran empuk, jadi kambing hitam yang sempurna setiap kali ada krisis. Oke, situasinya sudah rumit ya, tapi ini jadi jauh lebih kompleks dan jauh lebih berbahaya, khususnya bagi para perempuannya. Kenapa? Karena ada satu konsep penting yang perlu kita pahami, namanya interseksionalitas. Jadi begini cara kerjanya. Poin kuncinya adalah para perempuan ini nggak diserang hanya karena mereka perempuan, atau hanya karena mereka Tionghoa. Bukan, mereka diserang di titik persimpangan identitas mereka yang paling rapuh. Titik temu antara gendernya sebagai perempuan, etnisitasnya sebagai Tionghoa, dan juga kelas sosialnya yang dianggap mapan. Ini penindasan yang berlapis-lapis. Bisa dibayangkan kan, teror semacam ini dampaknya seperti apa?
Ini bukan cuma luka fisik, ini menciptakan sebuah warisan. Warisan trauma dan kebisuan yang sangat dalam. Dan sayangnya, bertahan sangat lama. Kenapa banyak yang diam? Kenapa banyak penyintas nggak melapor? Nah, sebuah laporan dari Komnas Perempuan di tahun 2008 mencoba menjawab ini. Mereka menemukan setidaknya ada 7 alasan yang saling berkaitan. Mulai dari trauma pribadi, rasa malu, stigma di masyarakat. Tapi tahu apa yang paling utama? Ketidakpercayaan. Ketidakpercayaan yang sangat-sangat dalam terhadap negara dan sistem hukumnya. Mereka merasa, buat apa lapor, nggak akan didengar juga. Dan di balik angka dan data, ada kisah-kisah manusia yang luar biasa pilu. Salah satunya adalah kesaksian dari Ibu Wiwin Suryadinata di pengadilan. Anda harus tahu, putrinya, Ita Mardinata, adalah salah satu penyintas. Dia sudah siap untuk bicara, bahkan dijadwalkan bersaksi di PBB. Tapi seminggu sebelum berangkat, Ita dibunuh. Jadi ketika Ibu Wiwin bersaksi, suaranya bukan hanya untuk anaknya, tapi mewakili semua ibu yang anak-anaknya direnggut dengan keji. Nah, semua ini membawa kita kembali ke titik awal, ke kasus pengadilan yang baru saja terjadi. Ini adalah bagian dari perjuangan yang gak pernah berhenti, perjuangan melawan upaya amnesia paksa yang seolah-olah didorong oleh negara. Oke, ini bagian yang agak teknis tapi penting banget buat dipahami. Pengadilan itu tidak bilang kalau pemerkosaan Mei 98 itu tidak terjadi. Bukan itu putusannya. Mereka menolak gugatan itu murni karena alasan teknis prosedural. Menurut mereka, pernyataan atau penyangkalan si menteri itu bukan tindakan administratif negara, jadi bukan wewenang mereka untuk mengadilinya. Jadi ini soal yurisdiksi, bukan soal substansi sejarahnya. Disinilah kita lihat ada benturan besar. Di satu sisi ada pengadilan yang fokusnya pada aturan main, pada prosedur hukum. Pertanyaan mereka cuma satu, apakah pernyataan menteri ini masuk kategori tindakan administrasi yang bisa kami adili? Tapi di sisi lain ada para aktivis dan korban. Buat mereka, ini bukan cuma soal prosedur. Penyangkalan dari seorang pejabat negara itu adalah sebuah tindakan kekuasaan yang punya dampak nyata. Itu melukai korban lagi untuk kedua kalinya dan merampas hak mereka untuk mendapatkan kebenaran. Bahkan Marzuki Darusman, ini adalah ketua TGPF, tim pencari fakta yang asli di tahun 1998, memberi peringatan keras. Dia bilang, putusan seperti ini bisa benar-benar menghancurkan sisa-sisa kepercayaan publik pada hukum di Indonesia. Buat beliau, gugatan ini tuh pertaruhan yang sangat besar, semacam ujian. Apakah negara ini sebetulnya masih peduli dengan sejarahnya sendiri atau tidak? Tapi apakah ini akhir dari segalanya? Ternyata belum. Perjuangan untuk menjaga ingatan ini terus berjalan. Koalisi masyarakat sipil gak menyerah begitu saja. Mereka sudah menyatakan akan mengajukan banding atas putusan ini. Dan ini semua meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar yang mungkin harus kita renungkan bersama. Kalau negara sebagai institusi justru secara aktif mencoba menyangkal atau melupakan masa lalunya yang kelam, lalu siapa yang punya tanggung jawab untuk mengingat? Siapa yang harus menjaga api ingatan ini tetap menyala? Mungkin tanggung jawab itu ada di pundak kita semua.